Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik di sini? Tentunya kita sehat semua ya. Tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kegiatan pembelajaran bimbingan konseling, apakah tadi mengikuti pembelajaran apa ya? Oh iya. Oke, tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran bimbingan dan konseling kali ini. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar kita diberi kemudahan dan diberi kesehatan, dan semoga dalam siklon pandemi ini tetap terjaga dan tetap menerapkan 3M. Begitu teman-teman, berdoa dimulai. Doa selesai. Tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pagi ini. Untuk materi layanan bimbingan konseling ini dengan topik career planning. Welcome. Apa yang sudah tahu apa itu perencanaan karir? Di sini teman-teman pada tahu nggak perencanaan karir itu apa? Baik, tadi perencanaan karir dari teman udah ada yang paham. Salah satunya perencanaan karir itu untuk menunjang masa depan kita. Lulus SMA mau kemana ya? Yang pertama, melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Bisa lulus kuliah mengikuti kursus atau pelatihan seperti menjahit, pelatihan komputer, begitu banyak kursus. Memasuki dunia kerja, biasanya kalau lulus SMA di PT atau di kerja di toko, begitu. Dunia kerja lapangan semakin luas. Memasuki kehidupan berkeluarga, nantinya bisa kalau keluarganya keinginan anaknya mau menikah, itu pun kalau ada jodohnya ya, begitu. Apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir itu suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Biasanya perencanaan karir itu bisa dimulai dari sebelum lulus SMA. Kita harus bisa merencanakan karir untuk kedepannya. Entah saya mau tadi yang saya jelaskan lulus SMA atau mau kemana ya, bisa pelatihan di dunia kerja atau mau menikah. Dan sampai saat ini bisa dirunding dari keluarga, bisa diskusi dengan keluarga terdekat, dengan orang tua, dan dari orang tua atau orang terdekat bisa memberikan solusi untuk kepada kita untuk perencanaan karir kedepannya dan masa depan kita untuk kedepannya yang lebih baik, begitu. Perencanaan karir itu ada langkah-langkah perencanaan karir. Dari menilai diri sendiri, kita menilai diri sendiri. Saya itu mempunyai keunggulan apa ya? Kalau semisal saya mempunyai keunggulan bisa senang mengikuti kursus, ya kita sekolah lagi mengikuti kursus untuk kedepannya bisa melakukan dunia pekerjaan, begitu. Bisa ke salon, bisa menjahit, kan pasti itu ada jalan keluarnya untuk merencanakan karir, begitu. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Tujuan karir saya itu apa ya, untuk kedepannya untuk apa ya. Jadi kita harus bisa berpikir mulai dari sekarang. Untuk kedepannya saya mau kuliah, contohnya kuliah saya menempuh studi S1 sarjana pendidikan atau
D3 atau kesehatan, masih banyak lagi. Jadi kalau ke perguruan tinggi kan ada swasta dan negeri. Jadi swasta itu ada, bisa dilihat kalau keinginannya, kalau mau ke sekolah kuliah negeri atau swasta bisa dilihat dari webnya, dari kampus begitu. Tujuannya untuk apa sih saya mau kuliah itu, untuk apa gitu. Jadi bisa difikirkan mulai dari sekarang, menyiapkan rencana-rencana. Jadi rencana saya kalau mau kuliah, jadi saya harus bisa giat belajar begitu. Selain giat belajar, saya menekuni jurusan yang saya akan pilih. Semisal saya senang mengikuti pembelajaran matematika sejak di SMP dan SMA, jadi kuliah mengambil jurusan matematika untuk memperdalam rumus atau teknik untuk mengerjakan matematika, dari perhitungan, dari langkah-langkah untuk rencana kita harus menuju perencanaan itu seperti apa. Jadi kita sudah merencanakan sebelum melaksanakan rencana-rencana tersebut. Jadi begitu. Yang pertama, merencanakan studi di perguruan tinggi. Dari yang lulus SMA mau kemana? Tadi ada 4. Yang pertama, melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Hal yang harus diperhatikan untuk lanjut di perguruan tinggi, status dan akreditas perguruan tinggi. Jadi status perguruan tinggi yang keinginannya mau ke negeri bisa di searching mulai dari sekarang, mencari informasi untuk mengikuti dari studi apa saja, jurusannya apa saja, akreditas di kampus itu seperti apa bisa dilihat dari web kampusnya begitu. Jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Jenjang pendidikan ada sarjana pendidikan D3, ada D1 gitu. Kalau di STAN atau di mana itu kan ada D1 perpajakan, jadi kuliahnya cuma 1 tahun. Kalau D3 3 tahun, kalau sarjana 4 tahun begitu. Sistem penerimaan mahasiswa itu dari sebelum lulus bisa menggunakan jalur dari sekolah. Itu di SMA itu biasanya dikonsultasikan di ruang guru BK. Jadi saya itu mau keinginannya di perguruan tinggi negeri, Bu. Jadi searching informasi dari guru BK juga bisa. Sistem penerimaannya biasanya dari sekolah itu menyediakan dari SBMPTN, dari tes untuk ke universitas yang ingin dilaksanakan di kedepannya. Untuk tes mandiri, ada ujian mandiri, ada senam PTN itu dari sekolah, dari nilai rapot begitu. Dari program studi, jadi program studi untuk setiap universitas itu berbeda-beda. Program studinya bisa dari pendidikan, teknik, terus akuntan, manajemen. Dari sistem pendidikan itu dibagi menjadi beberapa. Banyak pertanian ada, dan masih banyak lagi bisa dicari tahu dari keinginan kita untuk melanjutkan di mana gitu. Begitu. Mengikuti kursus atau pelatihan yang harus diperhatikan. Kursus pelatihan apa yang diinginkan? Khususnya bisa keinginan dari individu, bisa mempunyai keunggulan dari diri kita, kemampuan yang dimiliki dan untuk dikembangkan. Jadi dalam diri kalian pasti mempunyai keunggulannya. Semisal saya kursus di penjahit, biasanya saya itu menerapkan kursus itu saya sejak SMP, Bu, karena orang tua saya di rumah menjahit. Dari menjahit itu bisa diajari oleh orang tua, misal dari menjahit baju,
dengan tangan, dari keterampilan itu dibiasakan jadi, dan untuk dikembangkan. Biasanya itu kalau semisal bingung mau kuliah apa, bingung keadaan ekonomi keluarga, jadi kita itu harus bisa memiliki potensi dari diri kita gitu. Memasuki dunia kerja, hal yang harus diperhatikan: pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan dari diri kita. Semisal kerja di PT pembuatan snack kacang Garuda, masih banyak lagi. Mencari lowongan pekerjaan, pasti lowongan pekerjaan di lingkungan sekitar kita banyak, tergantung lowongan pekerjaan itu dibutuhkan pada saat kita mendaftar di sana atau tidak. Mengikuti tes seleksi tergantung dengan pekerjaan yang dipilih. Biasanya di PT perusahaan itu diminta untuk melakukan tes seleksi untuk kemampuan kalian itu dipantau dari tes seleksi. Biasanya ada wawancara, ada tes tertulis, dan lain-lain gitu. Memasuki kehidupan berkeluarga, hal yang harus diperhatikan: kesiapan secara fisik. Jadi kesiapan dari kita untuk memasuki ranah berkeluarga itu kita harus siap mental begitu. Kesiapan mental, kalau saya mau menikah di usia seperti ini, apa yang saya lakukan, dan kita harus belajar dari orang tua kita. Pertama, kita dilatih untuk mandiri, dilatih tidak bergantung pada orang lain. Terutama kita itu berkeluarga, itu yang namanya sudah berkeluarga, sudah bersuami, sudah mengikat itu janji pernikahan, itu sebetulnya kita kemantapan dari diri kita terlebih dahulu yang harusnya saya lakukan untuk kedepannya. Kalau sudah menikah itu saya harus apa, misal punya anak, terus menjaga ekonomi keluarga atau finansial, itu kita harus memikirkan setiap harinya, besok saya mau makan apa ya, begitu. Jadi kita itu berpikirnya lebih dewasa untuk dalam memasuki kehidupan berkeluarga. Jadi begitu, terima kasih. Yang slide terakhir, thank you untuk mengikuti pembelajaran bimbingan konseling dengan layanan klasikal dari perencanaan karir yang sudah saya jelaskan. Apakah kalian ada yang ditanyakan, dan semisal dalam mengikuti pembelajaran hari ini kalau belum jelas bisa ditanyakan di media yang saya share materi ini di Classroom maupun di WA. Begitu. Kalau semisal tidak ada, bisa kalian persiapkan diri kalian untuk merencanakan karir untuk masa depannya. Semoga kita dipermudahkan segala urusannya, semakin sukses, jangan lupa belajar dan tetap semangat. Jadi begitu. Sebelum Ibu tutup dalam memberi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Tadinya sudah yang awalnya berdoa, kita tutup dengan doa juga. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.